Hatiku sangat sakit saat melihat istriku berpelukan dengan Kenzo, laki-laki yang merupakan klien di kantorku. Sungguh ingin rasanya memberikan pelajaran kepada pria tersebut. Akan tetapi, aku menyadari kalau semua itu terjadi karena adanya persetujuan Keira, perempuan yang namanya sudah terukir di hatiku. Jika dia tidak menemui Kenzo, hal yang menjijikkan itu mungkin tidak akan terjadi. Memalukan. Ini yang kamu lakukan di belakangku, sayang. Kamu anggap aku apa? Tanyaku kepada Keira sambil memegang kedua pipinya. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Dia mengelak dari apa yang telah aku saksikan. Aku sudah melihat dengan jelas istriku berpelukan dengan pria lain. Kamu tidak bisa mengelak lagi. Tolong dengarkan penjelasanku. Aku tidak bermaksud melakukan itu. Dia memberikan alasan yang membuatku muak. Cukup. Aku tidak ingin mendengar alasanmu lagi. Jangan pernah menunjukkan wajahmu di hadapanku lagi. Aku jijik melihat wanita seperti dirimu. Aku akhirnya mengeluarkan kalimat yang tidak pantas aku ucapkan kepada Keira. Dia tiba-tiba mendaratkan pukulan di pipi kiriku. Aku sangat tahu apa yang telah keluar dari mulutku pasti sangat menyakitkan untuknya. Namun, dia yang telah memaksaku melakukan itu. Kamu jahat. Setelah kamu mendapatkan segalanya dariku, ini yang kamu lakukan padaku. Kenapa gak dari dulu kamu melakukan ini saat aku masih memiliki segalanya? Dia menumpahkan air matanya di hadapanku. Terus terang, aku tidak kuasa melihatnya kembali bersedih karena perbuatanku. Sebelumnya, aku telah berjanji tidak akan membuatnya bersedih lagi. Namun sekarang, aku tidak menepati apa yang pernah terucap dari mulutku. Semua itu terjadi karena hatiku sangat sakit menyaksikan dirinya berada dalam pelukan Kenzo, lelaki yang dia cintai. Terus terang, awalnya aku menikahi Keira bukan karena cinta, tetapi terpesona melihat kecantikannya. Mami yang telah memilih wanita itu untuk menjadi istriku. Dalam hidup ini, aku tidak pernah berpikir untuk memiliki pasangan atau terikat dengan pernikahan. Aku terlalu sibuk mengurus beberapa perusahaan papi yang ada di Sumatera. Keluargaku memiliki usaha yang bergerak di bidang penerbitan buku. Awalnya, papi mendirikan usaha tersebut hanya di Tanjung Pinang, tempat tinggal dan kota kelahirannya. Seiring berjalannya waktu, papi pun mengembangkan usaha tersebut dengan mendirikan beberapa cabang di Sumatera. Pertama di Palembang, terus Jambi, lalu Lampung, kemudian Pekanbaru, dan yang baru diresmikan baru-baru ini ada di Bengkulu. Papi menunjukku sebagai CEO untuk kantor pusat Tanjung Pinang, tetapi aku juga harus mengontrol semua cabang yang berada di luar kota. Oleh karena itu, aku tidak pernah memikirkan yang namanya wanita, karena waktu yang kumiliki telah tersita oleh banyaknya pekerjaan yang harus aku selesaikan. Akhirnya, Mami pun mencarikan pendamping hidup untukku. Namanya Keira Larasati. Dia sangat cantik, manis, dan matanya yang sendu membuat hati ini terasa damai jika memandangnya. Terus terang, awal perkenalan kami, aku sudah mengaguminya. Aku bahagia karena memiliki istri seperti Keira. Semua yang ada pada dirinya indah bagiku. Namun, aku sedikit kesal karena wajahnya menunjukkan ketidaksukaan terhadapku. Aku sebagai laki-laki yang baru mengenal rasa yang berbeda terhadap lawan jenis, tidak mengerti sama sekali bagaimana cara menunjukkan apa yang kurasakan terhadap Keira. Ditambah lagi dengan sikapnya yang tidak tertarik kepadaku, aku akhirnya sering menyakiti dirinya. Aku mulai belajar bersikap lembut
Setelah mengetahui Keira ternyata mencintai Kenzo. Aku mengetahui hal itu dari pesan masuk di ponselnya. Tanpa sepengetahuan Keira, aku telah membuka ponselnya yang tidak menggunakan kata sandi. Hatiku sangat sakit membaca percakapan antara dirinya dan Kenzo. Mereka bercerita tentang kenangan indah yang terjadi di masa lalu. Aku sangat yakin kalau Kenzo adalah orang yang Keira cintai. Sebelum membaca pesan itu, Keira pernah mengatakan kebenaran yang menyakitkan. Dirinya mengaku mencintai lelaki lain. Dia tidak tahu seperti apa rasanya hatiku saat itu. Perih seperti dicabik-cabik sembilu yang sangat tajam. Oleh karena itu, aku pun ingin tahu siapa pria beruntung tersebut. Kecurigaanku terhadap Kenzo berawal dari kedatangannya pertama kali ke kantor. Saat itu, setelah keluar dari ruang rapat, aku melihat bahkan mendengar percakapan dirinya dan Keira. Sejak saat itu, aku pun mulai memperhatikan gerak-gerik Keira, lalu membuka ponselnya. Ternyata dugaanku benar, dia bahagia berbincang dengan Kenzo. Semua itu terbukti dari percakapan mereka di benda tersebut. Setelah mengetahui hal itu, aku sangat takut kehilangan Keira. Aku tidak mampu membayangkan kalau dirinya berpaling dariku. Oleh karena itu, aku pun menunjukkan sikap lebih baik di depannya, hingga aku berhasil membuatnya menyerahkan segalanya untukku. Tugas kami sebagai suami istri telah terlaksana. Apa yang telah kami lakukan malam itu ternyata tidak membuat Keira melupakan Kenzo. Padahal aku sudah jujur mengakui perasaan cintaku kepadanya. Terbukti hari ini dia menemui laki-laki itu tanpa sepengetahuanku. Keira tidak tahu kalau aku mengikuti dirinya. Setelah tiba di tempat ini, pemandangan menyakitkan yang terlihat. Istri yang sangat aku cintai dan dambakan berani berpelukan dengan laki-laki lain. Keira telah menginjak-injak harga diriku di depan Kenzo. Aku segera beranjak dari tempat di mana istri yang kubanggakan telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Ketulusan cinta yang kuberikan kepadanya tidak berarti apa-apa untuk dirinya. Dia dengan mudah menerima pelukan laki-laki lain. Ini sangat menyakitkan. Saat Keira dan Kenzo melakukan perbuatan tidak wajar itu, aku tidak lupa mengambil foto mereka berdua sebagai bukti yang akan kutunjukkan kepada keluarga. Untuk sementara, aku tidak ingin hidup bersama wanita yang tidak mencintaiku itu. Mungkin jalan terbaik adalah memintanya pergi dari rumah, supaya dia bebas mencari kebahagiaan. Aku tidak bermaksud lari dari tanggung jawab atas apa yang telah kami lakukan malam itu. Namun aku juga tidak ingin selalu dianggap sebagai lelaki egois dan keras kepala oleh Keira. Mungkin kalau dia pergi dari rumah, dia akan terbebas dari pria yang sering membuatnya sedih. Tumben pulang siang-siang. Istrimu mana? Mami bertanya setelah aku tiba di rumah. Aku memilih pulang daripada kembali ke kantor setelah melihat kejadian menyakitkan itu. Aku ingin Keira pergi dari rumah ini, Mi. Aku menyampaikan apa yang kupikirkan kepada Mami. Ada apa, Rit? Kenapa kamu ngomong ngelantur? Aku gak sedang ngelantur, Mi. Aku benar-benar serius. Aku berusaha meyakinkan Mami. Ada apa denganmu? Kenapa kamu seperti ini, Rit? Keira itu istrimu, Nak. Istri yang telah mengkhianati suaminya, Mi. Apa maksudnya, Rit? Wajah Mami tampak mengalami perubahan. Aku pun memberikan ponselku kepada Mami. Di dalamnya terdapat foto Kenzo dan Keira yang sedang berpelukan. Mami lihat sendiri nih. Mami tampak terkejut setelah melihat ponselku. Ini gak mungkin, Rit. Mami gak percaya. Tapi itu kenyataan, Mi. Menantu pilihan Mami telah mengkhianatiku. Anak Mami sendiri. Itu gak benar, Mi.
Tiba-tiba terdengar suara Keira. Dia pun menghampiriku dan Mami yang kini sedang duduk di ruang keluarga. Ini salah paham, Mi. Dia bersujud di depan Mami. Kay gak pernah mengkhianati Farid, Mi. Kay menghargai dia sebagai suami. Aku kesal mendengar apa yang keluar dari bibir Keira. Menghargai suami dengan cara berpelukan dengan laki-laki lain. Kamu pikir aku sebodoh itu? Aku tidak ingin melihatmu lagi di rumah ini. Pergi dari sini sekarang. Kemasi barang-barangmu. Aku sudah yakin untuk memintanya keluar dari rumah. Apa-apaan ini, Rit? Mami gak terima. Berikan kesempatan pada Keira untuk menjelaskan apa yang terjadi. Mami masih saja tidak percaya dengan apa yang dilakukan menantu pilihannya itu. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, Mi. Buktinya sudah Mami lihat. Biarkan dia mencari kebahagiaannya di luar sana. Aku tidak mengharapkan lagi penjelasan Keira, karena sudah sangat jelas ada bukti di depan mata. Bang Farid jahat. Naila tiba-tiba bersuara. Dia baru pulang dari kampus. Dia masih menyandang tas dan menggenggam buku. Adik bungsuku itu pun menghampiriku. Bang Farid gak boleh bicara seperti itu pada Kak Kay. Dia dan Mami sama saja. Mereka tidak mengerti apa yang kurasakan saat ini. Kamu masih kecil, gak perlu ikut campur. Aku berharap agar Naila tidak membela tindakan Keira. Aku pun meraih ponsel dari Mami, lalu memberikannya kepada gadis itu. Lihat ini, menurut kamu pantas gak? Tanyaku kepadanya. Naila melihat foto di ponsel, tetapi dirinya tetap tidak berpihak kepadaku. Berikan Kak Kay kesempatan untuk menjelaskan tentang foto ini, Bang. Aku makin kesal mendengar permintaan Naila. Aku segera berdiri, lalu meraih tangan Keira. Tidak ada yang dapat mengubah keputusanku. Kamu harus pergi dari rumah ini. Aku menaikkan suara, kemudian menarik Keira. Kami pun menuju kamar. Mana janjimu? Kamu udah berjanji gak akan menyakitiku lagi. Keira berlutut sambil memegang kedua kakiku. Kamu yang telah membuatku bersikap seperti ini. Padahal kamu tahu kalau aku sangat mencintaimu. Inikah balasan yang harus aku terima? Bagaimana mungkin aku menerima kenyataan sepahit ini? Tapi aku gak pernah mengkhianatimu. Ini salah paham, Rit. Aku mohon, kasih aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Keira masih tetap berusaha mengelak dengan apa yang telah dia lakukan. Aku pun menurunkan posisi tubuhku, lalu meraih kedua tangannya untuk berdiri. Tidak perlu kamu jelasin apapun lagi. Aku akan memenuhi keinginanmu. Bebas dariku. Temukanlah kebahagiaanmu. Aku mengusap kedua pipinya, lalu mendaratkan kecupan di keningnya. Ini balasan yang kamu berikan padaku. Setelah aku menyerahkan diri padamu, kamu tega mencampakkanku. Ternyata kamu bukan laki-laki yang selama ini aku anggap bertanggung jawab. Terima kasih atas apa yang kamu tuduhkan padaku. Aku akan pergi dari hidupmu. Aku tidak sanggup mendengar apa yang Keira ucapkan, tetapi aku mencoba kuat di depannya. Aku segera mengemasi barang-barang Keira ke dalam koper, lalu menyerahkan kepadanya. Dia menitikkan air mata, kemudian berlalu dari hadapanku. Dia pun keluar dari kamar yang selama ini telah banyak menyimpan kenangan tentang kami. Ini sangat menyakitkan. Kenapa kamu mencintaiku? Aku kembali mengingat pertanyaan Keira seminggu yang lalu. Tidak ada alasan untuk mencintaimu. Aku bangga memilikimu. Saat itu, aku sangat yakin kalau hubungan kami akan baik-baik saja. Akan tetapi, kadang kenyataan tidak seindah harapan. Apa yang kurasakan saat ini benar-benar sangat menyesakkan. Aku harus berpisah dengan wanita yang sangat kucintai karena dia lebih memilih laki-laki lain. Saat aku telah membuka hati dan menyerahkan cinta tulus kepada seorang perempuan, justru dibalas dengan pengkhianatan.
Apakah Keira akan kembali ke rumah orang tuanya?